Kita patut berbahagia karena negara kita tercinta Indonesia terletak di belahan dunia yang hanya mempunyai 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Dan sepanjang tahun Indonesia selalu disinari oleh matahari karena Indonesia berada di daerah Khatulistiwa. Walaupun di musim hujan, kita tidak khawatir dengan jalanan setelah hujan. Karena biasanya jalanan akan tetap kering karena disinari oleh matahari. Jadi, kita tidak mengalami permasalahan seperti yang dialami oleh negara yang mempunyai 4 musim, seperti di Korea. Sewaktu di musim dingin, salju yang turun dapat menutupi jalanan, sehingga membuat jalanan menjadi licin. Hal ini akan membahayakan bagi pengguna jalan. Selain itu, karena suhunya yang sangat rendah, dapat membuat radiator mobil menjadi beku. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini, ilmu kimia mempunyai peranan yang sangat besar. Apa ya peranan ilmu kimianya? Yuk kita bahas. Supaya jalanan tidak licin karena salju, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menaburkan garam dapur di jalanan. Dan untuk mencegah air radiator mobil agar tidak beku, perlu ditambahkan etilen glikol atau zat anti beku di dalam tangki radiatornya. Nah, mereka bisa bekerja karena adanya sifat koligatif larutan. Di video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas sifat koligatif yang pertama dan yang kedua, yaitu penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Nah, berikutnya kita akan membahas sifat koligatif yang ketiga, yaitu penurunan titik beku, yang disimbolkan dengan delta TF. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan penurunan titik beku, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Membeku adalah keadaan saat terjadinya kesetimbangan antara padatan dengan fasa cairnya. Nah, sekarang mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini terdapat sebuah tabung yang berisi air yang tersusun atas molekul-molekul air atau H2O. Apabila air murni ini kita dinginkan atau kita masukkan ke dalam kulkas, kemudian setelah didiamkan beberapa saat, air tersebut akan berubah menjadi kristal atau yang kita kenal dengan es batu. Di mana kita tahu bahwa air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, suhu ini kita sebut dengan titik beku pelarut atau disimbolkan dengan TF0. Pembekuan yang terjadi pada air tersebut disebabkan karena pada suhu yang sangat rendah, air ini akan kehilangan sejumlah energinya. Sehingga molekul-molekul yang terdapat di dalam air akan saling merapatkan diri. Sehingga terbentuklah padatan atau kristal yang kita kenal dengan es batu. Lalu, bagaimana jika air ini kita tambahkan suatu zat terlarut seperti gula pasir? Nah, ketika gula pasir kita tambahkan ke dalam air ini, maka larutan ini akan membeku pada suhu yang lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena pada saat molekul air ingin berinteraksi atau merapatkan diri, akan terhalang oleh molekul-molekul zat terlarut yang ada di dalam air tersebut. Sehingga dibutuhkan suhu yang lebih dingin lagi atau yang lebih rendah lagi agar larutan gula ini dapat membeku. Nah, suhu saat larutan membeku ini disebut dengan titik beku larutan atau TF. Sehingga selisih antara titik beku pelarut murni dengan titik beku larutan disebut dengan delta TF. Dengan demikian, didapatlah persamaan yaitu delta TF sama dengan TF0 dikurang TF
Atau jika kita ingin menentukan nilai TF, maka akan sama dengan TF0 dikurang delta TF. Atau penurunan titik beku juga dapat kita peroleh dari persamaan delta TF sama dengan M dikali KF. Ini berlaku untuk zat non-elektrolit. Sedangkan untuk zat elektrolit berlaku persamaan delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Di mana untuk keterangannya delta TF adalah penurunan titik beku, TF0 adalah titik beku pelarut, TF adalah titik beku larutan, M adalah molalitas, sedangkan KF adalah tetapan penurunan titik beku molal. Nah, berdasarkan ilustrasi ini, kita dapatkan sebuah kesimpulan bahwa semakin banyak zat terlarut, maka nilai penurunan titik bekunya akan semakin besar, sehingga titik beku larutan akan semakin rendah. Karena semakin banyak partikel zat terlarut, maka akan semakin banyak partikel air yang terhalang oleh zat terlarut tersebut. Nah, untuk lebih memahami konsep ini, mari kita lihat contoh soal berikut. Aldi melarutkan 54 gram glukosa yang mR-nya 180 ke dalam 250 gram air. Pada suhu berapakah larutan tersebut akan membeku jika diketahui KF air sama dengan 1,86? Nah, dari sini kita harus mencari apa saja data yang diketahui dari soal. Yang pertama ada massa glukosa atau massa zat terlarut sebesar 54 gram. Kemudian ada massa pelarut 250 gram dan yang ditanya adalah titik beku larutan atau TF. Nah, dari sini kita dapatkan sebuah persamaan untuk menghitung titik beku larutannya, yaitu TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. Nah, di sini kita harus menghitung nilai penurunan titik beku atau delta TF terlebih dahulu. Nah, karena zat terlarut kita adalah glukosa yang merupakan suatu zat non-elektrolit, maka persamaan delta TF-nya adalah M dikali KF. M itu adalah molalitas dengan rumus massa zat terlarut dibagi MR zat terlarut dikali 1000 dibagi massa pelarut dikali KF. Kemudian kita substitusikan datanya. Massa zat terlarut sebesar 54 gram dibagi MR zat terlarut 180 dikali 1000 dibagi massa pelarut 250 dikali nilai KF-nya yaitu 1,86 sehingga didapatlah hasilnya menjadi 2,232 derajat Celcius. Nah, selanjutnya baru kita substitusikan ke rumus yang pertama, yaitu TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. TF0 itu adalah titik beku pelarut murni. Nah, dari soal pelarut yang digunakan adalah air dan kita tahu titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius. Sehingga TF0 sama dengan 0 derajat Celcius dikurang delta TF yaitu 2,232 derajat Celcius sehingga didapatlah nilai TF sama dengan minus 2,232 derajat Celcius. Nah, dari hasil ini kita dapatkan sebuah kesimpulan bahwa titik beku air yaitu 0 derajat Celcius ternyata setelah Aldi melarutkan 54 gram glukosa ke dalam air tersebut ternyata titik bekunya turun menjadi minus 2,232 derajat Celcius.